Hai semuanya, pasti dari kita semua pernah mengalaminya, yaitu ketika niat sudah bulat, rencana sudah matang, tapi begitu mau memulai, tiba-tiba ada suara di kepala yang bilang, nanti saja, atau besok saja deh, lagi malas. Nah, itu dia, otak malas kita sedang beraksi. Jangan khawatir, ini bukan cuma kamu saja yang merasakan. Hampir semua orang pernah punya pengalaman seperti ini. Tapi, kabar baiknya, kemalasan ini bukan berarti kamu orang yang tidak punya semangat atau tidak punya kemampuan. Kemalasan itu lebih seperti sebuah kebiasaan yang terbentuk di otak kita, dan seperti kebiasaan lainnya, kebiasaan ini bisa diubah. Otak kita itu canggih sekali, tapi kadang dia juga nakal dan ingin mencari jalan paling mudah dan nyaman. Jadi, kalau kita tidak pintar-pintar mengakali, dia akan selalu memilih rebahan daripada melakukan sesuatu yang sebenarnya penting. Nah, daripada terus-terusan kalah sama si otak malas ini, yuk kita coba pakai beberapa trik psikologi yang terbukti ampuh. Trik-trik ini bukan sulap, ya, tapi lebih ke cara kita memahami bagaimana otak bekerja dan kemudian memanfaatkannya untuk keuntungan kita sendiri. Intinya, kita akan belajar bagaimana memaksa diri kita untuk mulai bergerak, bahkan ketika rasanya sulit sekali. Ini semua berhubungan dengan dua konsep penting dalam psikologi, behavioral activation dan motivasi intrinsik. Behavioral activation itu gampangnya adalah cara kita memulai aktivitas, sesederhana apapun itu, untuk mengusir kemalasan. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu karena kita benar-benar menginginkannya, bukan karena terpaksa atau karena iming-iming hadiah. Mari kita kupas satu persatu triknya. Trik pertama yang bisa kita pakai adalah aturan 5 menit. Pernah dengar kan, kalau yang namanya memulai itu memang paling berat? Pikiran kita seringkali membesar-besarkan kesulitan dari suatu tugas, sampai rasanya tidak sanggup untuk memulai. Nah, aturan 5 menit ini adalah jurus ampuh untuk memecah rintangan itu. Idenya sederhana. Kalau ada tugas yang terasa berat dan kamu malas banget mengerjakannya, berjanji saja pada dirimu sendiri untuk mengerjakannya hanya selama 5 menit. Tidak lebih, tidak kurang. Cuman 5 menit. Misalnya, kamu malas sekali membersihkan kamar. Jangan pikirkan harus bersih semuanya. Cukup janji pada diri sendiri untuk merapikan spray selama 5 menit, atau membuang sampah selama 5 menit, atau bahkan cuma menyapu satu sudut kamar selama 5 menit. Kalau kamu malas olahraga, janji saja untuk lari di tempat selama 5 menit, atau melakukan stretching selama 5 menit. Kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Kenapa begitu? Karena yang paling sulit itu adalah memulai. Setelah 5 menit berlalu, seringkali kita akan merasa, sudah terlanjur mulai. Sekalian saja deh dilanjutkan. Atau bahkan, kita akan menyadari bahwa tugas itu tidak sesulit atau semengerikan yang kita bayangkan sebelumnya. Otak kita itu kadang suka berlebihan dalam membayangkan kesulitan. Dengan memulai hanya 5 menit, kita memberikan ruang gerak bagi otak untuk merasakan sendiri bahwa tugas tersebut sebenarnya bisa diatasi. Ini adalah contoh klasik dari behavioral activation. Melakukan tindakan kecil, bahkan yang terasa tidak signifikan, untuk memecah lingkaran kemalasan. Kita tidak menunggu motivasi muncul, tapi kita bertindak untuk menciptakan motivasi itu. Begitu kita mulai bergerak, energi akan muncul dengan sendirinya. Seperti mobil yang mogok, kadang hanya butuh dorongan sedikit di awal agar mesinnya mau hidup. Selanjutnya, mari kita bahas trik kedua yang disebut metode potongan keju Swiss. Nama ini mungkin terdengar aneh, tapi idenya sangat cerdas dan praktis. Bayangkan sepotong keju Swiss. Ada banyak lubang di dalamnya kan? Nah,
Metode potongan keju Swiss ini mengaplikasikan konsep yang sama pada tugas-tugas kita. Daripada melihat tugas sebagai satu blok besar yang menakutkan, kita melubanginya menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, bahkan tidak berurutan. Ini sangat berguna untuk tugas-tugas besar seperti menulis skripsi, menyiapkan presentasi penting, atau bahkan merapikan seluruh rumah. Seringkali kita merasa kewalahan dengan skala tugas tersebut, sehingga akhirnya menunda-nunda. Dengan metode ini, kita tidak perlu mengerjakan tugas secara berurutan atau sampai selesai. Kita bisa mulai dari bagian mana saja yang paling mudah atau paling tidak menakutkan. Misalnya, kalau kamu harus menulis laporan, kamu bisa mulai dengan hanya mencari 3 sumber referensi. Setelah itu, kamu bisa istirahat. Nanti, di waktu lain, kamu bisa menuliskan judul dan subjudul. Di lain waktu lagi, kamu bisa menuliskan pendahuluan, hanya 1 paragraf saja. Intinya adalah, kita melubangi tugas itu sedikit demi sedikit, tanpa harus menyelesaikannya secara utuh dalam satu waktu. Setiap lubang kecil yang kita buat adalah sebuah kemajuan. Metode ini efektif karena 2 alasan. Pertama, mengurangi beban kognitif. Otak kita tidak perlu memikirkan seluruh tugas, hanya bagian kecil yang sedang kita kerjakan. Ini membuat tugas terasa jauh lebih ringan dan tidak mengintimidasi. Kedua, setiap kali kita menyelesaikan satu lubang kecil, otak kita akan mengeluarkan sedikit dopamin, yaitu hormon feel good. Ini memberikan sensasi pencapaian, meskipun kecil, yang secara bertahap membangun momentum dan motivasi kita. Ini juga bagian dari behavioral activation, karena kita fokus pada memulai tindakan, bahkan yang terfragmentasi, daripada menunggu perasaan siap muncul. Trik ketiga adalah ganti kata harus dengan bisa. Perhatikan bagaimana kita berbicara pada diri sendiri. Seringkali kita menggunakan kata-kata yang membebani dan menciptakan tekanan, seperti "aku harus menyelesaikan laporan ini" atau "aku harus pergi ke gym". Kata harus itu secara psikologis bisa memicu perlawanan dalam diri kita. Rasanya seperti ada paksaan dari luar, padahal itu dari diri sendiri. Otak kita yang sifatnya ingin bebas cenderung memberontak jika merasa dipaksa. Nah, coba deh ganti kata harus itu dengan bisa atau akan. Misalnya, daripada bilang, "aku harus menyelesaikan laporan", ubah menjadi "aku bisa menyelesaikan laporan ini", atau "aku akan mulai mengerjakan laporan ini", atau daripada "aku harus pergi ke gym", jadi "aku bisa pergi ke gym hari ini", atau "aku akan menyempatkan diri ke gym". Perubahan kecil pada kata-kata ini bisa punya efek besar pada mindset kita. Dengan menggunakan kata bisa atau akan, kita menggeser fokus dari kewajiban menjadi pilihan dan kemampuan. Ini memberikan kita rasa kontrol dan otonomi. Ketika kita merasa punya pilihan, otak kita lebih cenderung kooperatif. Ini adalah jembatan menuju motivasi intrinsik. Ketika kita merasa kita memilih untuk melakukan sesuatu, bukan terpaksa melakukannya, kita akan lebih menikmati prosesnya dan lebih mungkin untuk bertahan. Ini bukan tentang menghilangkan tanggung jawab, tapi tentang mengubah perspektif kita terhadap tanggung jawab itu agar terasa lebih memberdayakan. Kita tidak membiarkan otak merasa dikte, melainkan merasa diajak bekerja sama. Trik keempat yaitu atur lingkungan kamu untuk sukses. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya sangat kuat dalam melawan kemalasan. Otak kita sangat responsif terhadap lingkungan di sekitar kita. Kalau lingkungan kita dipenuhi dengan hal-hal yang memicu kemalasan, seperti tempat tidur yang nyaman yang selalu terlihat mengundang, atau smartphone yang selalu di tangan dengan notifikasi yang berisik, maka sangat sulit untuk tetap produktif. Sebaliknya,
Kalau kita mengatur lingkungan kita agar mendukung kebiasaan baik, maka akan jauh lebih mudah untuk bergerak. Contohnya, kalau kamu ingin rajin olahraga pagi, siapkan pakaian olahraga dan sepatu di samping tempat tidur malam sebelumnya. Bahkan, kalau bisa, langsung pakai begitu bangun. Dengan begitu, kamu mengurangi gesekan untuk memulai. Kamu tidak perlu berpikir atau mencari-cari lagi. Atau, kalau kamu ingin belajar atau bekerja, pastikan meja belajarmu rapi, tidak ada tumpukan barang yang mengganggu, dan singkirkan semua distraksi seperti ponsel atau tab media sosial yang tidak relevan. Kalau kamu tahu akan tergoda melihat YouTube, jauhkan laptop dari tempat tidur. Atau, kalau kamu mau lebih banyak minum air, letakkan botol minum besar di meja kerjamu sehingga selalu terlihat. Ini semua tentang membuat pilihan yang baik menjadi pilihan yang paling mudah. Kita mengambil keputusan di awal saat kita masih punya kemauan keras untuk menyiapkan diri kita agar tidak punya alasan lagi untuk malas di kemudian hari. Ini adalah bentuk proaktif dari behavioral activation. Kita tidak menunggu inspirasi datang, tapi kita menciptakan kondisi yang memaksa kita untuk bertindak, atau setidaknya mempermudah tindakan itu. Lingkungan kita itu adalah penentu terbesar perilaku kita. Jadi, kalau mau rajin, buatlah lingkungan yang tidak memungkinkan kita untuk malas. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah trik kelima. Rayakan kemenangan kecil dan latih rasa bersyukur. Ini adalah aspek krusial yang seringkali terabaikan dalam membangun motivasi jangka panjang. Otak kita butuh reward. Ketika kita berhasil menyelesaikan sesuatu, bahkan yang kecil sekalipun, otak melepaskan dopamin yang memberikan rasa puas dan ingin mengulanginya. Seringkali, kita hanya fokus pada tujuan akhir yang besar dan melupakan setiap langkah kecil yang sudah kita tempuh. Padahal, setiap langkah kecil itu adalah sebuah pencapaian yang patut dirayakan. Setelah kamu berhasil menerapkan aturan 5 menit, bahkan jika hanya 5 menit saja, akui itu pada dirimu sendiri. Beri dirimu pujian atau lakukan sesuatu yang kamu sukai sebagai reward kecil. Mungkin minum segelas kopi kesukaan, mendengarkan lagu favorit, atau sekadar menikmati jeda sejenak tanpa rasa bersalah. Ini adalah bentuk penguatan positif yang sangat efektif. Selain itu, melatih rasa syukur juga sangat penting. Bersyukurlah atas kemajuan yang sudah kamu buat, sekecil apapun itu. Syukuri bahwa kamu punya kemampuan untuk memulai. Syukuri bahwa kamu sudah mengambil langkah pertama. Rasa syukur ini membantu menggeser fokus dari apa yang belum tercapai menjadi apa yang sudah kamu lakukan. Ini membangun motivasi intrinsik dari dalam. Ketika kita merasa dihargai dan positif terhadap diri sendiri, kita akan lebih termotivasi untuk terus maju. Ini juga membantu kita melihat bahwa prosesnya itu sendiri sudah punya nilai, bukan hanya hasil akhirnya. Kita tidak hanya mengejar tujuan, tapi juga menikmati perjalanan. Dengan merayakan kemenangan kecil, kita melatih otak untuk mengasosiasikan usaha dengan perasaan positif, sehingga kita akan semakin termotivasi untuk terus bergerak maju dan mengalahkan si otak malas itu berkali-kali. Ingat, setiap langkah kecil itu berarti, dan setiap kemajuan, betapapun kecilnya, patut dirayakan. Ini adalah cara kita memprogram ulang otak kita untuk lebih mencintai proses daripada hanya terpaku pada hasil, dan itulah inti dari motivasi intrinsik yang berkelanjutan. Jadi, itu dia 5 trik psikologi untuk mengakali otak yang malas. Kuncinya adalah memahami bagaimana otak kita bekerja, kemudian menggunakan pemahaman itu untuk menciptakan strategi yang efektif. Mulai dari aturan 5 menit yang memecah rintangan awal, metode potongan keju Swiss yang membuat tugas besar terasa ringan, ganti kata harus dengan bisa,
untuk memberdayakan diri. Atur lingkungan kamu untuk sukses, agar pilihan baik menjadi pilihan yang paling mudah. Sampai rayakan kemenangan kecil dan latih rasa bersyukur. Untuk membangun motivasi jangka panjang. Semua trik ini berpusat pada behavioral activation, yaitu tindakan sekecil apapun untuk memulai dan membangun motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri yang membuat kita ingin terus bergerak. Ingat, mengalahkan kemalasan itu bukan tentang punya disiplin yang sempurna setiap saat, tapi tentang punya strategi yang tepat untuk melewati saat-saat malas itu. Otak malas itu bukan musuh yang harus dihancurkan, tapi lebih seperti rekan kerja yang kadang perlu sedikit bujukan agar mau bekerja sama. Dengan latihan dan konsistensi, kamu akan melihat perubahan signifikan dalam produktivitas dan semangatmu. Mana dari trik ini yang ingin kamu coba terapkan duluan?